Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah dari SMP Negeri 2 Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bersama dengan fasilitator saya, Bapak Haris Purnawan, dan pengajar praktik Ibu Ismaini Puput. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran modul 1.1, kita telah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kita sudah menemukan banyak hal, di antaranya mulai dari diri, elaborasi konsep, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan demonstrasi kontekstual. Setelah mempelajari seluruh modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, membuka pikiran saya dan saya menemukan refleksi bahwa pengajaran dan pendidikan sangatlah berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk menguatkan refleksi saya, ada 3 pertanyaan refleksi, pertanyaan pemantik yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang akan segera Anda terapkan di kelas Anda yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yuk kita mulai dari pertanyaan pemantik pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya hanya melakukan transfer materi. Saya memegang kendali penuh di kelas atau biasa disebut dengan teacher center. Saya hanya melihat hasil evaluasi murid untuk mengetahui kemampuan murid dan mengukur keberhasilan berdasarkan KKM. Saya tidak peduli apakah murid paham atau tidak dengan pembelajaran yang saya lakukan. Pertanyaan pemantik kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari betul bahwa yang pertama, murid mempunyai bakat tersendiri, bukanlah sebagai kertas kosong. Murid juga bukanlah objek, melainkan subjek pembelajaran. Memberikan kebebasan berpikir diselangi permainan agar transfer pembelajaran tidak membosankan. Saya juga menyadari betul bahwa pembelajaran yang baik adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya menyadari betul bahwa saya telah melakukan kekeliruan dalam pembelajaran. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, di antaranya dari segi kognitif, segi afektif, segi psikomotor, spiritual, sosial, budaya, semuanya harus mengena dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran lebih berfokus pada murid. Mereka bebas berekspresi, mengutarakan pendapat, dan menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka. Murid juga bebas untuk melakukan kolaborasi
dengan teman sejawat, dan tidak lupa kita harus mengikuti kodrat zaman, jadi pembelajaran disertai dengan ilmu teknologi. Pendidik seperti saya hanyalah sebagai fasilitator yang menuntun ketika mereka sedang melakukan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Tidak jarang saya juga sering mendengarkan keluh kesah mereka tentang sulitnya melakukan pembelajaran dan menemukan bersama-sama solusi tepat agar tujuan pembelajaran mereka tercapai. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang akan segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan dan saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Kemudian pembelajaran akan saya rancang sesuai dengan era digitalisasi dan tentunya variatif, berpusat pada murid yang kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan memegang teguh pada prinsip membela anak dan memerdekakan anak, kita dapat menghormati dan menghargainya sebagai seseorang yang mempunyai kodrat alam dan mengikuti kodrat zamannya. Pembelajaran bukanlah lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi arahan kepada murid sehingga murid dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan yang berpihak pada murid dapat terlaksana dengan baik jika kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan menuntun dan mempunyai tujuan untuk segala kodrat yang ada pada anak. Pendidik hanya menuntun tumbuh kodrat pada anak. Oleh sebab itu, pembelajaran harus berpusat pada murid sehingga apa yang menjadi kebutuhan murid dapat terpenuhi. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak.